Ya, halo mitra sepak bola, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kapanpun teman-teman mendengarkan video ini, yang terpenting semoga kalian sehat selalu. Oke, langsung saja saya akan bahas pertandingan pekan ketiga Pegadaian Championship musim 2025-2026 antara Persela Lamongan menghadapi Persiko Kudus. Skor akhir 2-1 untuk kemenangan Persela, dan ini kemenangan yang tidak mudah untuk Joko Tingkir karena mereka harus bermain dengan 10 pemain. Hasil akhir memang Persela 3 poin, tapi harus kita akui bahwa permainan dari Persela tidak maksimal. Masih banyak PR dan boleh juga dikatakan mungkin secara permainan masih hancur, masih belum nyetel lah antar pemain, chemistry juga, dan masih banyak yang harus dibenahi. Dan ini pendapat saya ya, yang tadi memang menyaksikan pertandingannya. Oke, Persiko Kudus juga demikian, mereka masih banyak PR dan mereka gagal untuk mengamankan 1 poin setelah mereka berhasil menyamakan kedudukan 1-1, tapi mereka harus kebobolan di menit akhir ketika Yohanes Kandaimu menjatuhkan Adam Malik di kotak penalti dan berbuah penalti untuk Persela Lamongan yang sukses dieksekusi oleh Jonathan Bustos. Oke, kita mulai dari starting line up yang diturunkan oleh kedua tim, dan lagi-lagi Persela Lamongan menurunkan starting 11 yang berbeda. Perbedaan kembali ada di back kiri, di mana di pekan pertama ada Fadan Harahap, di pekan kedua ada Adam Maulana kalau tidak salah, dan di pekan ketiga menurunkan Indra Rianto. Kemudian Persiko Kudus mereka menurunkan formasi dan juga starting 11 yang sama dengan pekan kedua dan pekan ke-1. Nah, kemudian berbicara starting 11 dari Persiko Kudus, ini ada beberapa teman-teman mungkin yang menyayangkan ya, kenapa harus sama lagi dan sama terus dengan pekan pertama dan pekan kedua. Oke lah, mungkin di pekan pertama ini adalah the winning team yang ketika itu menghajar tetangganya PSIS Semarang 4-0, tapi kan di pekan kedua kalah dari PSS Sleman. Kenapa tidak ada perubahan di pekan ketiga? Mungkin itu ya. Tapi kita kembalikan lagi ke pelatih yang tahu segalanya di tubuh tim dari Persiko Kudus. Bukan tanpa alasan juga pelatih menurunkan formasi ataupun starting 11 seperti itu. Nah, berbicara jalannya pertandingan, Persela Lamongan harus bermain dengan 10 pemain di menit ke-20, Hendro Siswanto diganjar kartu merah. Dan ini membuat Persela kesulitan untuk bermain terbuka, untuk bermain ofensif karena memang kekurangan jumlah pemain. Dan lagi di menit ke-20 kan masih panjang perjalanan untuk menuju akhir laga. Nah, sangat disayangkan untuk Persiko Kudus, mereka gagal memanfaatkan kesempatan yang ada, gagal untuk menciptakan gol di babak pertama, bahkan di babak kedua juga mereka cukup kesulitan, dan itu yang sangat disayangkan dari Persiko ketika mereka unggul jumlah pemain, mereka tidak bisa memaksimalkannya. Padahal seharusnya mungkin teman-teman juga akan bilang begini ya, bahwa kenapa sih Persiko Kudus tidak bermain ofensif atau terbuka saja untuk mengurung pertahanan Persela, karena Persiko kan unggul jumlah pemain. Seharusnya kan bisa bermain lebih ofensif, bisa terus-terusan menyerang dan bisa menciptakan banyak peluang untuk membuka kemungkinan mencetak golnya lebih banyak. Tapi justru tidak seperti itu yang terjadi. Beberapa peluang yang coba diciptakan oleh Persiko Kudus ini terhenti, final pass, finishing bermasalah. Kemudian memang jalur passing dari Persiko Kudus ini tertutup di lini tengah karena kreativitasnya juga minim. Noriki Akada tidak maksimal penampilannya sehingga harus diganti di babak yang kedua. Kemudian upaya dari Persiko Kudus mencoba untuk melalui sektor sayap, mencoba untuk memberikan crossing, dan dari data yang saya dapatkan bahwa crossingnya itu tidak sampai 30%-an lah yang sukses. Artinya kurang dari 50%, kurang dari setengahnya dari upaya crossing yang coba dilakukan itu suksesnya pun hanya 30%. Jadi tidak efektif juga ketika mereka mencoba untuk melakukannya melalui sisi sayap ketika para pemain sayapnya tidak bisa memberikan crossing. Nah, yang sangat disayangkan lagi-lagi mungkin kreativitas di lini tengah, bagaimana gelandang serangnya tidak bisa menciptakan umpan-umpan yang baik ke depan sehingga akhirnya peluang minim tercipta. Di babak yang pertama hanya ada 2 peluang emas ketika Igor Costa menciptakan 1 tembakan bebas dan berhasil ditepis oleh Mario Londok, dan begitu juga ketika Igor Costa melakukan diving header menyambut 1 umpan crossing yang baik tapi masih bisa ditepis oleh Mario Londok. Harus kita akui juga bahwa di pertandingan ini Mario Fabio Londok menjadi pemain yang sangat luar biasa penampilannya, dan boleh juga dikatakan pemain ini sebagai pemain terbaik di laga ini atau man of the match. Nah, setelah Persiko Kudus kesulitan menciptakan gol, Persela Lamongan yang mencoba untuk menciptakan gol di kandang dengan 10 pemain mereka tidak menyerah.
Meskipun secara permainan memang banyak yang harus diperbaiki, tapi mereka mencoba untuk terus menciptakan peluang dan memanfaatkan pemain-pemain yang ada di bangku cadangan untuk menyegarkan pemain-pemain di lapangan. Masuknya Wawan Febrianto setidaknya lini tengah menjadi lebih cair lagi, karena Wawan Febrianto ini pergerakannya sangat luar biasa, mobilitasnya sangat luar biasa, berbeda dengan Osvaldo Hai yang memang, aduh sorry teman-teman ya, ini berisik sekali motornya. Iya, berbeda dengan Osvaldo Hai yang memang lebih banyak beroperasi di sisi sayap. Wawan Febrianto ini yang menggantikan Osvaldo Hai itu lebih bergerak di tengah dan menciptakan setidaknya kreativitas di lini tengah. Kemudian Beto Gonçalves yang memang secara performa juga tidak terlalu maksimal di pertandingan ini. Selain dari usia juga karena memang suplai bola jarang, sehingga akhirnya Beto Gonçalves ditarik keluar diganti oleh Adam Malik kalau tidak salah. Dan Adam Malik akhirnya menjadi game changer bagi Persela, menjadi pemain yang memberikan warna yang berbeda untuk Persela, sehingga akhirnya Persela bisa menang. Justru Persela dengan 10 pemain mengejutkan, mereka bisa menciptakan gol lebih dulu oleh pemain yang baru masuk, Adam Malik. Ketika serangan balik coba diciptakan oleh Persela Lamongan, Jonathan Bustos dari lini tengah mengirimkan umpan ke belakang dari Yohanes Kandaimu, dan Adam Malik luar biasa sprintnya, kemudian menciptakan gol ke gawang dari Eko Saputro. Nah, momen ketika Adam Malik menciptakan gol, memang lini pertahanan dari Persiko Kudus cukup terbuka, sehingga akhirnya membuat banyak ruang yang bebas, dan itu dimanfaatkan oleh Persela Lamongan melalui umpan Jonathan Bustos dan diselesaikan oleh Adam Malik. Respon dari Persiko Kudus ketika mereka tertinggal, mereka coba untuk menekan Persela Lamongan dan menciptakan skrimmage di depan gawang dari Mario Londok, dan memang cukup cukup riskan juga kan, cukup khawatir juga ketika memasuki injury time. Sebuah tim diserang itu kan menjadi konsentrasinya sedikit agak terganggu, kemudian mentalnya juga sedikit agak terganggu, karena ya saya juga merasakan bahwa ketika sudah memasuki injury time dan kemudian ditekan itu agak deg-degan, sehingga akhirnya kurang fokus mungkin terjadi di lini pertahanan Persela Lamongan, hingga akhirnya mereka kecolongan oleh gol yang diciptakan oleh Persiko Kudus. Tapi akhirnya mereka itu kan tidak menyerah, mereka coba untuk menciptakan gol kemenangan, dan itu terbukti lagi-lagi dari pemain pengganti Adam Malik yang berhasil melakukan akselerasi sangat baik melewati pemain Persiko Kudus, dan akhirnya dilanggar di kotak penalti oleh Yohanes Kandaimu. Pertahanan dari Persiko Kudus memang banyak sekali PR-nya di laga ini, karena 2 kali mereka kecolongan hingga akhirnya berbuah gol. Eksekutornya adalah Jonathan Bustos yang membawa kemenangan bagi Persela Lamongan, dan itu menjadi kemenangan perdana bagi Persela, sementara untuk Persiko ini adalah kekalahan keduanya. Oke, jadi secara keseluruhan permainan yang ditunjukkan oleh Persela Lamongan memang secara permainan ini tidak maksimal, tapi lagi-lagi kan pertandingan ini tujuannya adalah memenangkannya, atau tujuan dari pertandingan adalah kemenangan, dan itu berhasil diraih. Semoga ada perubahan dari Persela ke depannya agar selain dari kemenangan yang diraih juga pola permainannya jelas, visi permainannya juga jelas, dan juga bisa mempertontonkan permainan yang berkelas. Jadi tidak monoton lah. Kemudian Persiko Kudus semoga dengan 2 kekalahan ini mereka bisa berbenah dan bisa tampil lebih baik lagi untuk membawa nama Macan Muria ini bisa bertengger atau untuk meramaikan papan atas di Liga 2 atau Championship ini. Ya, itu dia mungkin sedikit ulasan dari saya mengenai Persela dan juga Persiko Kudus, dan ini opini saya, pendapat saya. Kalian juga boleh berpendapat di kolom komentar. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen, dan nanti kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen.